Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya, dan kalian tetap semangat untuk belajar online. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita jumpa lagi ya dengan saya pada pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang vektor pada ruang dimensi 3. Dimana pada pertemuan kedua ini ya, materi yang akan kita bahas adalah kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan yang terakhir adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kesamaan vektor. Oke, di sini misalkan diketahui ada vektor A dan ada vektor B, di mana di sini diketahuinya vektornya itu dalam bentuk notasi ya. Kalian masih ingat ya, ada penulisan vektor itu ada dalam bentuk kolom, ada dalam bentuk baris, ada dalam bentuk notasi. Bagi kalian yang lupa, tolong didengarkan lagi video pembelajaran sebelumnya, dan bagi kalian yang belum mendengarkan, wajib untuk mendengarkan ya, biar bisa mengikuti materi ini. Oke, perhatikan anak-anak, di sini ada dua buah vektor. Vektor A, masih ingat ya istilah komponen vektor. Komponen vektor tuh ini ya. Komponen vektor di I adalah A1, komponen vektor di J adalah A2, dan komponen vektor di K adalah A3. Kemudian ini untuk B-nya, komponen vektornya adalah ini B1, kemudian B2 dan B3. Nah, dua buah vektor ini dikatakan sama, atau jika A itu sama dengan B, artinya berarti vektor A itu sama dengan vektor B, ya, maka nilai komponen vektor yang di A ya, itu harus sama dengan komponen vektor yang di B. Sebagai contoh di sini I ya. Nah, maka nilai A1 itu harus sama dengan B1. Sedangkan untuk di sini A2-nya nilainya harus sama dengan B2 dan A3 harus sama dengan B3. Nah, itu maksud dari kesamaan vektor ya. Jadi suatu vektor dikatakan sama jika komponen vektornya itu antara vektor 1 dengan vektor yang satunya itu harus sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung bahas soal. Dan di sini ada soal ya. Satu soal. Misalkan diketahui ada dua buah vektor, ada vektor A dan vektor B, di mana penulisannya dalam bentuk notasi. Vektor A, komponen di I-nya adalah 1. Masih ingat ya, kalau tidak ada angkanya berarti 1. Komponen vektor di J adalah X dan komponen vektor di K adalah min 3. Untuk vektor B, komponen di I-nya adalah X min Y, komponen di J-nya adalah min 2, dan komponen di K-nya adalah min 3. Nah, ini diketahui. Kemudian diketahui lagi, jika A sama dengan B, ini berarti maksudnya adalah kedua vektor ini sama. A itu sama dengan B. Maka ditanya, nilai X plus Y-nya itu berapa? Jadi ini diketahuinya tuh ini, ya, diketahuinya ini. Kemudian ditanyanya adalah ini. Nah, itu cara memilah-milah ya, mana yang diketahui dan mana yang ditanya. Oke, kita akan langsung bahas. Perhatikan ya, kedua vektor tadi saya pindahkan ke sini, saya tulis ke sini lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ini vektor A dan ini vektor B. Saya tulis, perhatikan, saya tulis di sini sejajar, I dengan I, kemudian J dengan J dan K dengan K. Kita tulis lurus seperti ini agar mudah terlihat. Nah, di sini syarat dari kedua vektor dikatakan sama itu ya, jika komponen vektornya sama. Artinya apa? Di sini 1 ya, itu harus sama dengan X min Y. Berarti nilai X min Y di sini adalah 1. Saya tuliskan di sini. X min Y sama dengan 1. Selanjutnya, X di sini nilainya sama dengan min 2. Saya tuliskan X sama dengan min 2. Nah, dengan begini kita sudah mendapatkan nilai X. Nah, nilai X tadi kita substitusi ke sini, min 2 ya. Y-nya kita tidak tahu. Nah, nanti Y akan ketemu dari sini sama dengan 1. Ya, jadi kita substitusi. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y, Y-nya kita pindah ke kanan, min Y menjadi Y. Kemudian 1 di kanan, kita pindah ke kiri menjadi min 1.
agar bisa kita jumlahkan ya. Oke, mari kita operasionalkan, maksudnya kita kurangin ya. Min 2 min 1 ya, itu menghasilkan min 3 sama dengan Y. Nah, ini sama saja dengan Y sama dengan min 3. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan di soal tadi, di mana pertanyaannya adalah X tambah Y. X-nya kita tahu dari sini min 2, kemudian Y-nya min 3, kita jumlahkan mendapatkan hasil min 5. Oke, seperti itu anak-anak. Jadi nanti kalaupun misalkan soalnya dalam bentuk kolom ataupun dalam bentuk baris ya, itu pada prinsipnya sama cara penyelesaiannya. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa. Saya yakin kalian semuanya bisa. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini mudah sekali. Nah, misalkan di sini ada 2 buah vektor, di mana vektornya ditulis dalam bentuk kolom ya. Kemudian di sini kita jumlahkan. Ini vektor A, ini vektor B. Vektor A ditambah vektor B, kita tulis vektor A ini ditambah dengan vektor B ini, maka hasilnya mudah sekali. Yang atas ya, A1 itu kita jumlahkan dengan B1 menghasilkan ini. Kemudian A2 kita tambahkan dengan B2 menghasilkan ini, dan A3 kita tambahkan dengan B3 menghasilkan ini. Seperti itu untuk penjumlahan vektor. Adapun nanti vektor dalam bentuk notasi ataupun dalam bentuk baris, sama pada prinsipnya cara menjumlahkannya. Oke, kita lihat ya contoh soal berikut di sini. Nah, ini soalnya ya. Diketahui A-nya ini A-nya ya, kemudian B-nya, C-nya. Nah, ini ada 3 vektor ya. A, B, C. Ini penjumlahan vektor sekaligus kesamaan vektor. Oke, mari kita lihat. Ini soalnya, kemudian masih ini soal juga ya. Jika A plus B sama dengan C, nah ini penjumlahan. Kemudian hasil penjumlahannya itu nilainya sama dengan vektor C. Nah, ini sekaligus kesamaan vektor. Maka nilai P dikurang Q itu berapa? Oke ya, jadi ini diketahui, vektor A, B, C, ini juga diketahui, dan ini ditanya. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Oke, ini tadi diketahui ya, vektor A tambah vektor B sama dengan C. Nah, kita tempatkan vektor A. Vektor A-nya adalah ini, tambah vektor B-nya adalah ini, hasilnya adalah vektor C. Mari kita lihat, ini kita jumlahkan. Berarti 3 plus P menghasilkan ini. Kemudian min 2P plus 6 ini. Kemudian min 1 plus 3 ini. Sama dengan sebelah kanan ya, sama dengan yang kanan tadi. Oke, kita lihat. Oke, jadi nanti seperti ini ya hasilnya ya. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan. Masih ingat kesamaan vektor di atas tadi ya. 3 ditambah P sama dengan min 5. Min 2P plus 6 sama dengan 4Q. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. Nah, itu yang akan kita selesaikan sehingga nanti akan mendapatkan hasil P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke, perhatikan ya, simak baik-baik penjelasannya. Oke, untuk yang pertama, persamaan pertama, 3 plus P sama dengan min 5. Saya tuliskan ini. Ya, ini. Kita akan mencari nilai P. Caranya dengan cara P, biarkan tetap di kiri, 3-nya kita pindah ke kanan, menjadi min 3. Jadi min 5, min 3 menghasilkan hasil min 8. Didapatlah P sama dengan min 8. Itu untuk persamaan pertama dari komponen vektor pada baris pertama ini. Kemudian selanjutnya, yang kedua, persamaan kedua, min 2P tambah 6 sama dengan 4Q. Kita tuliskan di sini. Ya, ini. Selanjutnya, karena P-nya sudah kita dapatkan di persamaan pertama tadi, maka kita substitusi. Min 2 kali min 8 ditambah 6 sama dengan 4Q. Kita kalikan. Min kali min plus 16 tambah 6 sama dengan 4Q. Kita jumlahkan 22 sama dengan 4Q. Nah, untuk mendapatkan Q hasilnya yaitu 22 dibagi 4. Hasilnya adalah 5,5. Pertanyaannya tadi apa anak-anak? P min Q ya, yang ditanya adalah P min Q. Maka P min Q adalah P-nya sudah didapat tadi, min 8, kita masukkan. Kemudian dikurang Q-nya adalah 5,5. Nah, ini menghasilkan hasil
min 13,5. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi penjumlahannya pada dasarnya gampang, tapi dalam prakteknya nanti bisa saja dikombin dengan kesamaan ataupun pengurangan ataupun perkalian ya. Nah, ini sudah soal yang sudah gabungan antara penjumlahan dengan kesamaan vektor. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pengurangan vektor. Nah, di sini vektor yang diketahui adalah dalam bentuk notasi. Ya, misalkan vektor A-nya ini, vektor B-nya ini dengan komponen vektornya ini ya. Kemudian kita kurangin. A dikurangin dengan B atau vektor A dikurangin dengan vektor B itu sama saja dengan komponen dari vektor A dikurangin komponen dari vektor B. Jadi A1 dikurangin B1 untuk ini, kemudian A2 dikurangin B2 untuk ini, dan A3 dikurangin B3 untuk ini. Nah, itu kalau dalam bentuk notasi. Kalau dalam bentuk garis, maaf ya, baris maupun kolom gitu ya, itu sama pada prinsipnya ya, sama. Oke, sebagai contoh ini ya, diketahui vektor A dalam bentuk baris ya, vektor B ya. Nah, ini dalam bentuk baris semuanya, ditanya A min B. Mudah sekali ya, A min B. Nah, kalian bisa untuk memudahkan dalam pencarian ya atau dalam menghitung, kalian bisa mengubah bentuk yang tadinya baris, kita bikin menjadi kolom. Jadi 352 ini A. Kita bikin seperti ini, 352. Dikurang vektor B-nya adalah 124. Kita tulis dalam bentuk kolom 124. Nah, kalian cukup dengan mengurangi 3 dikurang 1 2, 5 dikurang 2 3, 2 dikurang 4 min 2. Seperti itu ya, mudah ya. Nah, karena di sini soalnya dalam bentuk baris, maka kalian menjawabnya pun juga dalam bentuk baris. Ya, jadi menghasilkan A min B itu adalah ini 2 3 min 2 dalam bentuk kolom tadi, hasilnya kita rubah ke dalam bentuk baris menjadi seperti ini. Oke, mudah banget ya. Saya yakin kalian bisa ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, materi terakhir adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, di sini misalkan vektor A. Kemudian vektor A-nya seperti ini ya, komponen vektornya A1, A2, A3, dan M itu adalah bilangan real ya. Oke, misalkan kalau dikatakan di sini vektor A kita kalikan dengan bilangan real, misalkan M, menjadilah M kali A. Maka hasilnya begini, M-nya itu bilangan real, bukan vektor, sehingga penulisannya seperti ini. Kemudian A-nya adalah vektor, sehingga penulisannya seperti ini. Boleh dalam bentuk notasi, dalam bentuk baris ya, tergantung diketahuinya. Oke, nanti menghasilkan hasilnya begini, M kali A1, M kali A2, M kali A3. Jadi si M-nya itu dikalikan ke masing-masing komponennya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal berikut. Nah, di sini ada dua buah vektor, yaitu A dan B ya. Kemudian perhatikan baik-baik. Nah, soalnya seperti ini. Jika A min 2X sama dengan 3B, tentukan vektor X. Oke, X itu adalah vektor ya. Sedangkan jadi di sini A dikurang 2B, 2-nya ini adalah bilangan real tadi ya, yang di atas disebutkan tadi ya. Nah, yang ditanya vektor X. Ingat ya, X ini dalam bentuk vektor. Karena X ini dalam bentuk vektor, maka saya misalkan X itu kalau dalam bentuk vektor dimensi 3 kan berarti 3 komponen ya. Maka X1, X2, X3 saya lambangkan seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita bahas. Ingat ya, ini soalnya. Jadi soalnya adalah ini diketahui A, kemudian B, kemudian ini diketahui. Nah, pertanyaannya adalah tentukan vektor X. Jadi ini yang ditanya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita bahas. Oke, ini soal yang diketahui tadi. A dikurangin 2X sama dengan 3B. Ya, kita akan mencari vektor X-nya, sehingga X-nya kita pisahkan. Di sini A-nya tetap di kiri, kemudian 3B saya pindah ke kiri menjadi min 3B, kemudian min 2X saya pindah ke kanan menjadi 2X. Ya, sehingga nanti menghasilkan seperti ini. Saya rubah posisinya, 2X menjadi di kiri sama dengan A min 3B di kanan. Oke, memindah seperti ini, tahu ya caranya ya. Oke, setelah itu mari kita jabarkan ya, 2 kita tulis. Nah, X-nya ini adalah vektor, sehingga kita tulis begini, X1, X2, X3.
sama dengan A itu adalah vektor yang tadi di soal diketahui. Kita tulis ini, vektor A. Kemudian dikurang 3, kita tulis min 3. Nah, ini B-nya adalah vektor yang tadi di soal diketahui. Kita tulis. Selanjutnya, ya, ini kita tulis seperti ini tetap. Nah, ini kita kalikan. Min 3 kali vektor ini. Kita kalikan dulu. Menjadi 6. Jadi 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali min 1, min 3. Kemudian 3 kali 4, 12. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini dengan ini, itu kita kurangin. Ya, 2 dikurang 6. Menghasilkan 2 min 6. Ya. Kemudian, min 1, min. Min itu jadi plus. Jadi min 1 plus 3. Ini 6 min 12. Nah, ini hasilnya menjadi min 4, kemudian menjadi 2, dan min 6. Sehingga tinggal ini sama dengan ini, ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi kita salin ke sini ya. 2x1, x2, x3 sama dengan ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencari x1, x2, x3 yang itu adalah komponen vektor dari x, ya, itu caranya adalah min 4 kita bagi 2. Ya, kemudian 2 kita bagi 2. Min 6 kita bagi 2. Nah, nanti menghasilkan hasil ini adalah min 2, kemudian ini adalah 1, dan ini adalah min 3, ya. Jadi untuk mendapatkan X ini, caranya adalah ini semuanya kita bagi dengan 2, hasilnya ini. Oke, seperti itu ya anak-anak caranya ya. Tolong difahami banget ya, diperdalam sendiri ya. Oke anak-anak, selesai sudah materi kita. Sekali lagi, kalau misalkan tidak paham, tolong pelan-pelan difahami kembali. Kemudian kalau kurang paham, bisa cari ya di YouTube dari sumber yang lain. Oke, tetap semangat ya. Oke, kita selesai materi tentang vektor pada ruang dimensi 3 ini. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita sudah ganti tema, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.